Hai guys, kembali lagi di channel Valme Studio. Minggu kemarin ya, gue sempet nge-review mainan terbaru gue ini ya, keyboard mechanical Corsair K95 RGB Platinum XT. Dan by the way, kalau kalian pengen lihat reviewnya ya, bisa langsung nonton aja videonya. Nah, sehari setelah gue menggunakan keyboard ini ya, pastinya gue kayak yang anjir nih, keyboard gue keren banget ya. Terus gue kayak nengok ke mouse gue gitu, karena yang kok kayaknya nggak balance gitu ya antara mouse dan keyboard gue yang ya namanya manusia ya. Tidak pernah puas BM. Dan gue pikir lucu juga ya kalau misalnya gue ngupgrade mouse gue juga yang masih sangat standar ini ke mouse yang kece juga gitu, seenggaknya selevel lah sama keyboard gue. Dan ya, by the way ya, warning ya, ini dalam episode kali ini gue akan mereview racun lagi, karena gue di sini sudah ada di tangan gue ya produk Corsair lagi ya, Scimitar RGB Elite. Scimitar apa Scimitar ya? Gue nggak yakin antara Scimitar atau Scimitar. Pokoknya ini kalau nggak salah nama pedang. Ya, kenapa gue pilih mouse ini? Karena pertama ya RGB, dan kebetulan mereknya Corsair juga, jadi biar nggak belang gitu, biar mereknya senada. Tapi karena alasan utamanya adalah karena tombolnya banyak banget ya. Kalau nggak salah ini sebenarnya sebuah mouse untuk MMO ya. Kalau MMO kayak main World of Warcraft atau Lineage atau nggak tahu mungkin Ragnarok atau apalah, game-game online yang tombolnya banyak ya, shortcut makronya banyak. Nah, ini didesain untuk game-game seperti itu. Nah, tapi apakah gue akan menggunakan mouse ini untuk main MMORPG? Enggak, pastinya gue akan menggunakan mouse ini untuk production streaming. So, apakah cocok? Bisa di setting seperti apa aja kah sih makro-makro, tombol makro-makronya di sini, kita akan cari tahu. Tapi sebelum kita mulai unboxingnya, gue akan ngeplay dulu produk videonya karena produk videonya keren. Check it out. Oke, itu tadi produk videonya ya, keren banget, kece banget. Dan sekarang waktunya untuk unboxing. Unboxing dulu atau mau lihat speknya dulu? Lihat speknya dulu kali ya. Websitenya Corsair, ini adalah official websitenya Corsair ya. Dan ini produknya, akan gue taruh linknya di description seperti biasa. So, Scimitar RGB Elite Optical MOBA or MMO Gaming Mouse. Harganya $79 atau 80 USD ya. Sangat lumayan untuk harga sebuah mouse. So, RGB Elite levels up your gameplay with 17 fully programmable buttons. Mantap sekali ya. Bisa kita cek di sini di sampingnya. Terlihat ada 12 tombol dan ini bisa di-adjust ya posisinya. Oke, dan pastinya dia mensupport iQ ya, Corsair iQ. Dan kebetulan sistem gue hampir semuanya menggunakan iQ, jadi gue bisa ngontrol semuanya dari software iQ-nya. Nanti kita akan tes, kita akan buka setelah ini. Oke, kita akan langsung unboxing sekarang karena sudah tidak sabar lagi. Nah, ini dia ya. Ada warranty guide nya, bla 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 bla. Oke, ini ada buku panduan. Nah, dan ini dia unitnya. Mouse ini juga sudah dilengkapi dengan sebuah tools ya. Kunci ini sangat berguna untuk merubah posisi panel tombol-tombol yang ada di sebelah kiri.
Jadi panel di sebelah kiri ini ya guys, bisa kalian adjust maju atau mundur sesuai kenyamanan kalian. Kuncinya terletak di bawah mouse ya, dan tinggal dikendorkan saja untuk merubah posisi panel tadi. Jadi sebaiknya kalian simpan baik-baik ya tools kecil ini, karena kalau sampai hilang pasti kalian akan repot jika ingin melakukan adjustment lagi kepada panelnya. Jadi simple banget, untuk merubah posisi panel tinggal melonggarkan baut yang ada di bawah mouse. Setelah itu, kamu tinggal atur posisi panelnya kepada posisi yang menurut kamu nyaman. Tahan posisi tersebut dan tinggal kencangkan lagi bautnya. Sesimpel itu, dan sekarang mouse-nya siap untuk digunakan. Untuk kabelnya panjangnya 180 cm dan dilindungi oleh braided fiber. Total ada 17 tombol yang bisa di custom. Di panel samping ini bisa terlihat ada 12 tombol. Ditambah 2 tombol yang paling basic ya, left mouse button dan right mouse button. Dan 2 tombol lagi terletak di dekat scroll wheel atau roda untuk scrolling di bagian tengah ya. Dan tombol yang terakhir pastinya terletak di scroll wheelnya ya, yang bisa dipencet. Dan total jadinya ada 17 tombol. Mouse-nya ini tipe palm ya, jadi lumayan lebar ya, bisa perbandingan dengan mouse lama gue. Lebih lebar dan emang enak, sangat enak digunakan dengan telapak tangan ya. Dan tombolnya ini bisa dilihat ya, ini polos, terus ada tekstur, polos, ada tekstur. Jadi jadi kita tanpa melihat ya bisa tahu, oh misalnya ini angka 3, oh ini 4, karena oh kalau yang 4 itu kasar. Terus habis itu jadi istilahnya ada teksturnya ya, untuk mempermudah kita untuk mengetahui tombol mana yang kita incer, kira-kira seperti itu. So sekarang gue akan mencolok mouse baru ini ya, dan gue pengen ngetes. Kita akan launching software iCUE-nya. Gue pengen tahu bisa RGB-nya apa aja sih, seperti apa kemampuannya, look-nya. Oke, gue sudah membuka aplikasi iCUE-nya dan sudah terlihat ya anggota terbaru dari Corsair Scimitar RGB Elite. Sebelum gue ngutak-ngatik, pastinya gue akan ngecek for updates dulu, karena kalau mouse baru pasti ya ada firmware update dan segala macam. So langsung kita update dulu. Oke, gue pindah ke full screen ya biar lebih kelihatan. Gue akan ngebahas sedikit tentang iCUE softwarenya dan apa aja sih yang bisa disetting dengan mouse ini. So di sebelah sini bisa lihat ada profile ya. Ini ada, di sini gue ada default dan ada 5 profile. Ini adalah profile keseluruhan ya. Dan gue bisa ganti-ganti profile ini dari keyboard gue. Nah, gue akan ngeset di profile ini ya, yang HW1 ini gue akan pilih. Dan gue akan ngeset beberapa settingan di mouse gue ini ya, sesuai dengan profile ini. Jadi kalau misalnya gue dari keyboard ganti profile, otomatis mouse-nya akan ngikut ya. Jadi settingannya akan ngikut sesuai profile yang ada di keyboardnya. Nah, ada apa aja sih yang bisa di custom? Pastinya ada lighting effects ya. Nah, di sini kalian bahkan nggak perlu ngelihat mouse-nya ya. Ini di sini sudah ada simulasinya dan ini real banget, sudah sesuai dengan apa yang dilihat di mouse-nya. Di sini ada beberapa zona. Ada front zone, ini bisa dimatikan atau dinyalakan. Nah, ini ya, front zone, scroll zone, slide zone. Ya, side zone sebelah kiri tadi panel. Dan logo zone, ini bagian tapak ya. So di sini kalau semua diaktifkan, di sini ada beberapa pilihan ya, seperti layaknya sebuah hardware RGB ya. Ada beberapa option, color pulse, rainbow, color shift, macam-macam lah. Kalian bisa atur speednya sesuai keinginan kalian ya. Speed, medium, fast kan. Ganti-gantinya akan lebih cepat. Di sini bisa dilihat sangat cepat berganti-ganti warnanya ya. Ini hanya look and feel mouse-nya ya. Kalau gue bilang sih di mouse ini LED-nya bisa dibilang tidak terlalu banyak ya. Jadi ya mau pakai mode apapun nggak terlalu signifikan gitu kelihatannya. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat ada cahaya satu lagi nih, lampu lagi di sebelah sini. Nah, ini bisa lihat di sini tidak ada ya. Side zone juga tidak ada di sini, tidak termasuk di sini. Ini karena nanti ini kegunaannya untuk menunjukkan ke kita profile DPI apa yang sedang kita gunakan. Ya. Nah, untuk actions ya, jadi kalian bisa nge-custom nih untuk masing-masing tombol ini
mau dihubungkan dengan keys di tombol di keyboard gitu. Misalnya ini sebuah contoh aja ya. Di sini gue sudah menambahkan 12 tombol, 12 shortcut ya, atau apalah istilahnya, makro atau apa. Jadi tombol yang pertama ini ya gue gabungkan di sini dengan tombol 1 yang ada di keyboard, dan tombol 2 gue samain dengan tombol 2 yang ada di keyboard. Karena setelah ini gue akan melakukan demo ya, gue akan menggunakan vMix dan gue akan menggunakan beberapa shortcut yang ada di mouse ini untuk men-trigger beberapa animasi pada vMix ya. So kalian bisa assign ke apapun sih. So misalnya kalian pengen nomor 1 ini, tombol kalian pilih dulu. Oke, tombol 1 gue mau misalnya teks gitu. Kalian bisa nulis sesuatu, nanti ketika kalian pengen ngisi atau apa gitu kan, ngisi tulisan atau apa, tinggal klik 1, nanti dia akan otomatis ngisi gitu. Terus bisa launch application, kalian bisa pilih aplikasinya apa, bisa macam-macam ya. Ini sangat banyak yang bisa dilakukan. Tapi yang tidak bisa dilakukan adalah pastinya seperti Stream Deck ya. Kalau Stream Deck itu kan kalian bisa ngontrol aplikasi manapun dengan tombol yang ada di Stream Deck. Dalam arti kalau kalian lagi in game nih, misalnya kalian lagi main apa gitu kan, PUBG gitu kan, terus dari Stream Deck kalian pencet tombol atau apa, kalian tetap bisa ngatur misalnya OBS atau apa tanpa kalian switching window. Nah, kalau Corsair ini masih lokal ya, masih shortcut lokal. Artinya kalau kalian dalam sebuah game, kalian bisa assign shortcut ini pada tombol-tombol yang ada di dalam game untuk game tersebut. Ya, tapi ketika kalian sedang main game, tombol-tombol ini tidak bisa mengkontrol aplikasi lain yang di luar game itu. Ya, jadi masih limited pada aplikasi yang terselect. Tapi ada info nih guys, ada gosip kemungkinan seri Skimitar ini akan mendapatkan update, atau mungkin di seri berikutnya, mudah-mudahan sih update, yang akan memampukan shortcut ini digunakan dengan software Stream Deck-nya Elgato. Wih, kalau sampai benar-benar terjadi itu bakal mantep banget. Terus apa lagi ya yang pengen gue bahas sedikit? Oke, mungkin sekarang kita akan ngebahas soal DPI ya. Oke, sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang DPI ya. Buat teman-teman yang belum paham tentang DPI, itu adalah ya secara simpelnya itu adalah speed ya. Semakin tinggi DPI-nya, semakin cepat pergerakan dan semakin sensitif mouse cursor kalian ya. Siapa tahu kalian pengen berubah-berubah gitu ya. Kalian misalnya lagi main game FPS, terus pengen lebih cepat, terus tiba-tiba kalian pengen nge-aim, terus pengen nurunin biar lebih akurasinya lebih tinggi. Nah, di sini ada tombol DPI ya, secara default ya. Ini bisa dirubah secara default. Ini tombol kedua di bawah scroll. Ini adalah untuk mengatur DPI. Nah, di layar sebelah kiri bisa dilihat itu sudah ada setup ya, dan di sini di mouse-nya ada LED warna merah. Nah, ini di sebelah kiri kalian bisa lihat itu default warna merah paling atas itu 800 DPI. Itu bisa kalian rubah, warnanya juga bisa kalian rubah. Nah, kalau gue rubah DPI-nya, gue pencet, sekarang jadi warna putih ya, sesuai yang di layar sebelah, artinya di 1500 DPI. Kalau gue pencet lagi, dia akan turun jadi warna hijau ya, di layar sebelah juga warna hijau. Nah, itu di 3000 DPI. So, sama aja ungu 9000 ya, balik lagi ke merah. So, kalian ini untuk indikator ya. Kalian bisa tahu ini kalian sedang menggunakan DPI berapa. Oke, fitur terakhir ya yang di iQ ini yang pengen gue bahas, yang menurut gue salah satu yang justru yang paling berguna ya, adalah surface calibration. Jadi yang namanya mousepad itu kan pasti beda-beda ya, beda-beda surface, ada yang licin, ada yang lebih kasar, ada yang keras ya kan, ada yang lembut kainnya. Nah, untuk memaksimalkan kinerja mouse kalian, di sini ada untuk area untuk kalibrasi ya, dan simple banget, kalian tinggal ngeklik aja nih si tombol kuningnya ini dan dibikin lingkaran-lingkaran. Nah, kalian harus menjaga speednya ada di zona hijau ini ya. Sekali lagi. Nah, dan otomatis mouse Anda sudah terkalibrasi dengan mousepadnya ya. Jadi untuk gerakannya juga sudah termaksimalkan ya, sudah dioptimize lah istilahnya oleh software iQ-nya ini. Oke guys, sekarang kita beralih ke vMix ya. Gue mau menyontohkan sedikit ya, untuk dalam keadaan streaming yang nyata ya, shortcut ini bisa digunakan untuk apa sih? So, di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan, window kanan ini ada game ya.
Assassin's Creed Unity yang sedang dimainkan rekan kami di ruangan sebelah ya, terhubung dengan Vmix via NDI. Kalau kalian masih bingung tentang NDI, gue baru saja mengupload video yang menjelaskan tentang NDI. Boleh diceki-ceki ya. Nah, di sini gue ada 10 emoticon ya. 1, 2, 3 ya, sudah dinomorin nih 01 sampai dengan 010 ya. Dan ini animasi ya, bisa di play motion ya. Dan gue akan ngesetting shortcut ya supaya gue bisa men-trigger animasi-animasi ini kepada live streamnya. Ceritanya ini lagi live streaming game. Dan gue akan assign nomor 1 ke tombol nomor 1 di side panel mouse-nya ya. Tombol 2 di tombol 2, tombol 3 ke tombol 3 di side panel mouse-nya. Seperti tadi yang di awal gue sudah menghubungkan ya tombol yang ada di side panel mouse-nya dengan angka-angka yang ada di keyboard. So, gue mau nunjukin sedikit ini sini bagian settings. Nah, kita ke shortcuts. Dan di sini gue udah siapin ini D1, 2, 3 sampai 8 ya. Dan functionnya adalah overlay. Jadi ketika dipencet, misalnya ini key 1 dipencet, animasi nomor 1 akan teroverlay di atas gamenya. Nah, ini masih kurang 2 ya karena gue udah 10 animasi. Gue akan pilih yang paling terakhir, akan gue clone. Double klik, dan ini adalah D9 ya berikutnya, dan inputnya itu adalah ini animasi yang nomor 9 juga. Oke. Dan masih kurang 1 ya karena gue ada 10, jadi kali ini gue akan add, dan gue klik find, dan gue akan tekan tombol nomor 10 yang ada di mouse. Nah, jadi ini langsung kebaca ya, D0. Press OK. Functionnya adalah overlay ya, karena ini animasi yang mau di overlay input 1. Dan inputnya yang mana? Pastinya ini yang nomor 10 ya. Press OK. Sip, sini sudah lengkap ya, 10 animasinya sudah terprogram. Nah, sekarang gue kalau mau trigger animasi yang nomor berapapun bisa langsung pencet angkanya yang ada di mouse aja ya. Nah, untuk overlaynya, di sini kalau kalian klik overlay, gue cuma mau kasih tahu aja. Tadi kan untuk triggernya itu akan memilih salah satu dari animasi ini dan akan ditampilkan pada overlay 1. Dan di overlay 1 ini gue sudah menaruh type-nya ya, adalah picture in picture. Di sini di sebelah bawah ini ada layar biru dan ada layar merah. Ini kira-kira lokasi merah ini adalah frame ya, posisi di mana si animasi gue akan muncul. Jadi ketika gue men-trigger overlay 1, animasi ini akan muncul di area sebelah sini. Dan ini bisa gue pindah-pindah ya kalau mau, bebas mau di mana saja. Nah, efek durasi ini adalah efek transisinya. Ini kan zoom, gue memilih efek zoom, jadi akan zoom out gitu ya dari tengah si emoticon ini. Ini kalau bisa gue rubah jadi misalnya 300 milisecond ya, ini kalian bisa atur. Gue akan press OK. Dan sekarang kalian bisa lihat, gue tidak akan, bisa aja gue mencet ya di sini. Gue akan pilih salah satu, misalnya nomor 1, ini gue akan pencet angka 1 untuk overlay 1. Bisa dilihat di sebelah kanan dia langsung muncul di area pojok kanan atas ya. Gue matikan, dia menghilang lagi. Nah, gue balik ke overlay. Kalau misalnya gue taruh di sebelah kiri sini ya, oke. Dan gue pencet nomor 2, gue akan pencet nomor 1 lagi, dia akan muncul di sebelah kiri ya kan. Oh, apaan tuh, gue matikan lagi. Nah, sekarang gue tidak akan mengklik dari ini ya menggunakan mouse. Gue tidak akan mengklik secara manual animasi-animasi yang ada di Vmix ini. Gue hanya menggunakan shortcut yang ada di mouse. So, gue akan klik nomor 4 contohnya. Nah, itu muncul ya. Love ya. Gue akan press nomor 5 misalnya, big smile, hahaha. Atau nomor 7 gitu kan ya. Bete bos. No. Kan nomor 8. Nangis ya, sedih. So, ini adalah hanya satu contoh ya. Gimana kalian bisa menggunakan begitu banyak shortcut yang ada di mouse kalian gitu ya. Pastinya kalian juga bisa men-shortcut animasi-animasi dengan keyboard, tapi siapa tahu kalian pengen adalah pakai mouse saja, satu tangan tinggal klik ya. Ini lumayan dapat berguna. So, by the way, gue belum ngeluarin animasi yang nomor 10. Penasaran gak yang nomor 10 itu apa, guys? Yang nomor 10 adalah klik. Ya, animasi tokai ya ternyata.
Oke ya, kira-kira begitu ya. Kalian pastinya bisa menggunakan shortcut apapun ya. Bisa assign untuk fade, merge, untuk mematikan audio, menyalakan audio. Jadi semua kontrol yang ada dalam vMix ini ya, kalian bisa assign kepada tombol-tombol yang ada di mouse Scimitar Elite ini. Mantap kan? So, Corsair Scimitar RGB Elite, apakah worth it ya menginvestasi untuk mouse keren ini? Kalau buat gaming, ya mungkin tergantung game apa yang kalian mainkan ya. Mungkin kalau kalian memainkan game yang butuh banyak sekali shortcut dan makro, mungkin pastinya mouse ini sangat cocok ya. Gue nggak ada begitu pengalaman dalam genre-genre itu ya. Udah puluhan tahun kali, ada 10 tahun kali semenjak gue terakhir main MMO. Nah, tapi kalau buat streaming nih, apakah worth it? Nah, kalau gue sih ya, kalau kalian gila shortcut ya, gue agak-agak gila shortcut ya. Artinya kalau setiap kali ada production streaming itu, apalagi yang kayak banyak embel-embel grafisnya gitu kan, ada animasi-animasinya, ada efek-efeknya, ada konfetinya misalnya, atau ada presentasinya ya kan, terus ada overlaynya. Apalagi kalau e-sport tuh kan, waduh banyak banget gitu yang mesti ditampilin. Gue seneng banget nge-assign shortcut untuk semuanya ya. Jadi lama nih, bisa sejam 2 jam nih ngurusin shortcut doang. Jadi ntar ketika live semuanya udah tinggal pencet, semuanya tuh udah ready ya kan. So walaupun nih ya gue udah ada Stream Deck ya, gue udah ada Stream Deck yang bisa ya udah lumayan banget kegunaannya untuk segala macam shortcut di sini. Dan pastinya nih di keyboard gue juga sudah ada custom keys yang bisa digunakan juga ya, yang connect juga ke aplikasi Stream Deck-nya. Tapi ya nggak ada salahnya ya kan, gue mendapatkan tombol-tombol tambahan untuk shortcut lainnya ya. So buat gue sih ya worth it aja. By the way, gue udah menggunakan mouse ini udah 3 hari ya. Gue setiap kali kayak nge-review gini, gue syuting unboxingnya dulu, terus gue pakai dulu, terus gue closingnya itu ya setelah menggunakan selama beberapa hari. Dan jujur kalau buat gue sih mouse-nya nyaman banget, sangat-sangat nyaman, dan gue enjoy aja bisa menggunakan berbagai macam shortcut ini. So ya, kalau kalian suka shortcut, hajar. Dan kalau kalian pastinya pengen pengen RGB-nya juga, IQ-nya juga, semuanya inline gitu kan warna-warninya, ya pasti ini udah pas banget lah buat kalian yang suka gimmick-gimmick dan mainan-mainan berbau RGB ya. So cukup segitu aja dari gue. Gue sih hanya berharap satu ya, gue berharap banget Corsair akan mengupdate ya, memberikan kita update firmware yang akan memungkinkan kita untuk menghubungkan ya shortcut yang ada, tombol-tombol yang ada di mouse ini dengan aplikasi Stream Deck, biar ketika kita lagi gaming nih bisa sambil nge-shortcut yang ada di OBS, bisa sambil nge-shortcut vMix dan aplikasi-aplikasi lainnya. Itu kalau sampai bisa, wah gila sih, ini mouse bakal keren banget. Anyway, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe di FAME Studio karena masih banyak lagi review-review gear dan juga tutorial-tutorial tentang live streaming yang pasti kita upload setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya.